Jadi ini berdirinya sudah berapa tahun, Pak? Eh, Kami baru 12 tahun setengah, Bu. Oh, 12 tahun Sejak setengah ya. 2010, pertengahan 2010. Dulu namanya Rumah Peduli Sahabat Kasih. Rumah Peduli Sahabat Kasih. Iya, Sekarang Kemah Peduli Sahabat Kasih karena pas kami buat surat izinnya mendaftarkan di kementerian, ternyata rumah itu sudah dipakai orang lain. Oh ya. Dengan nama yang sama. Nggak boleh sama ya. Iya, jadi akhirnya kami pilih jadi Kemah Peduli Sahabat Kasih. Dan memang bermula dari semua dari jalanan. 3 tahun kemudian baru ada yang menitipkan saudaranya. Jadi sekarang separuh dari keluarga, separuh dari jalanan. Dan mungkin dalam bulan ini kita mau rescue 2 atau 3 orang lagi yang dari jalanan karena rasanya pengen nambahin yang dari jalan, Bu. Iya. Ya. Mungkin belum ketemu juga selama ini. Daerah sini udah nggak ada mungkin, udah habis semua sama Bapak. Ada atau mungkin sudah diurus yang lain. Oh gitu. Kita memang belum ketemu yang gimbal karena prioritas itu mereka jadi prioritas seperti gambar yang di atas itu, Bu. Jadi seperti itu. Dan ini ada beberapa yang lain yang pertama-tama kami dulu nggak punya HP kamera jadi tidak difotokan. Yang mula-mula ya. Ini 2016, berarti sebelum itu yang dari jalanan ada sih yang foto zaman rumah masih belum berubah, tapi itu pakai HP teman kalau tidak salah, jadi kita tidak punya, tidak tersimpan. Nah itu jadi Tuhan sekarang tempat lebih baik karena doa yang dijawab Tuhan. Amin. Saya bilang suatu saat mereka punya tempat lebih baik supaya mereka menikmati ya kasur, karena di jalanan mereka alas koran, bahkan tidak beralas koran juga. Nah yang kita ambil dari jalan itu memang karena kami prioritaskan yang gimbal ya kebanyakan di tempat sampah. Yang mereka udah makan sisa makanan ya Pak? Iya, mereka sisa makanan. Bahkan mereka punya kantong tersendiri untuk makanan, baik makanan sisa atau pemberian orang. Begitu kita rescue, yang dia mau untuk kita bawa, yaitu makanan dia, sampah-sampah yang menurut dia berharga. Itu yang dia bilang, dia tunjuk tanpa ngomong, tunjuk. Bawa. Waktu itu yang ini Bu, kami ambil karena terlalu besar, saya tidak bisa muat buat boncengin di motor karena jauh juga dari Curug. Saya bilang kita pinjam mobil gereja dulu, baru kami naikin, tapi dia nunjuk, dia bikin benteng dari sampah. Jadi bentengnya itu kita harus bongkar untuk bawa. Kita naikin, kita bawa dia baru mau ikut. Oh kalau nggak dibawa dia nggak mau ikut. Itu kesetiaan cintanya terhadap. Jadi kita pun harus miliknya. Menghargai dia dulu ya. Kita ikutin dulu. Ya. Kita hargai karena kita menjaga hatinya juga. Iya betul. Karena harus mereka dimulai dari hatinya. Betul Pak ya. Puji Tuhan bisa diajak. Terakhir kami ambil dari jalanan, bukan ambil ya, dikirim dari kecamatan Satpol PP. Mbah yang mana ya? Mbah ini. Nah, itu yang terakhir dari jalanan. Yang mana? Jalanan yang di foto itu yang bongkok itu, yang menghadap ke sana. Itu dia. Itu dari Satpol PP. Bukan Bu, itu kami ambil di AIS. Di AIS sini. BSD sini? Iya. Iya. Lagi ngapain dia Pak? Lagi di tempat sampah Bu. Jadi saya tidak tahu dia sudah di situ berapa lama. Saya ke gereja kan lewat situ, jadi saya lihat ini kapan saya bisa rescue ini. Ada waktu saya ajak ponakan ke situ. Waktu itu orang gereja pengen ngikut, ya udah kalau pengen ikut ya silahkan, tapi mudah-mudahan tidak pergi ya.
Ya kebetulan di situ tempat sampah, mungkin ada makanan sisa di situ, dia bermukim di situ. Jadi kita ambil hampir semua mereka itu tidak langsung ikut karena merasa kita bukan siapa-siapanya. Buat apa mau kemana? Apalagi naik mobil, mereka sangat takut. Apakah mereka mengalami hal itu sebelum dengan cara yang berbeda, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Nah, saat kita jemput mereka ya sedikit tidak mau, tapi kita ya rayu atau kita rayu dulu, kita rayu dengan ya mungkin kita kasih makanan atau apa, baru dia mau. Ada yang kebanyakan yang kita bawa mobil itu hanya tiga orang. Yang lain naik motor. Pakai motor semua. Keren. Dengan keadaannya yang seperti itu. Ada yang maaf tanpa sehelai pakaian. Jadi akhirnya saya bilang daripada saya mempermalukan dia dan saya juga nanti dianggap orang kok nggak kasih pakaian dulu baru naikin di motor. Akhirnya kami bertiga. Satu. Padahal ada pakaian di situ, dia tidak mau pakai pakaiannya sendiri. Kita bawain pakaian juga tidak mau. Akhirnya saya bilang, udah ikut di belakang saya ya. Jadi tutupin. Jadi bonceng tiga ya Pak ya? Bonceng tiga dia di tengah. Ada yang bonceng itu langsung peluknya kuat sekali. Hampir nggak bernapas. Iya. Mending di perut gini, di sini. Jadi ya kita juga agak ngeri-ngeri sedap juga. Tapi itulah mereka Bu. Jadi ada kakak bilangin orang itu ngapain Sam, matiin dulu. Ada istri, ada suami, ada anak, tanpa tudor, meninggal dunia mati. Ya begitulah mereka. Tapi pada intinya mereka tidak pernah menyerang ya Pak. Ya, yang kami jemput itu tidak menyerang, tapi berusaha untuk menghindari kita ya. Cuma buat menyelamatkan diri gitu. Ya, karena mereka merasa terancam mungkin ya. Iya, menurut dia ya bagi dia mengerikan. Iya, nanti saya mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana ini? Takutnya di penjara gitu kan mungkin ya. Iya, seperti tadi saya bilang, apa mau dibawa ke mana? Mau di Kerakeng atau di apa ini? Iya. Jadi berusaha untuk. Dulu ada ya tetangga di rumah saya, ada sedikit gangguan kejiwaan, terus dia tuh cerita dibawa ke rumah sakit Grogol gitu kan. Nah di sana itu dia bilang pas dia udah balik dia bilang saya nggak mau balik ke sana gitu kan. Kenapa? Karena saudaranya kan maunya dia sembuh ya. Dia bilang saya di sana itu saya disuruh cuci baju-baju celana-celana tuh yang bekas kena kotoran dari yang lainnya yang udah nggak sadar gitu. Jadi di situ bukannya sembuh malah kondisinya tambah parah gitu kan. Kalau di rumah sakit. Iya di rumah sakit gitu kan. Ya jadi memang ya gimana ya Bu, banyak orang juga yang mereka tangani, penanganannya memang harus khusus memang khusus, apalagi digilir orang digilir sip ya, jadi orang beda-beda penanganannya terhadap mereka, jadi ya seperti itu ya, walaupun memang di sana secara medis ya mereka mendapatkan layanan yang terstruktur teratur ya, tapi di kamar yang kemungkinan apa ya, kamar yang sempit bisa saja, atau suasana lingkungan yang menurut mereka tidak asik ya, akhirnya seperti itu, tambah stres lagi ya. Yang seperti ini memang harusnya di tempat yang terbuka, yang agak sunyi seperti ini ya. Puji Tuhan kami di sini agak sunyi karena tidak langsung nempel dengan
tetangga atau Iya. tidak di jalan. Jadi puji Tuhan senang. Dan tempat kita yang baru itu lebih baik, jauh lebih baik dari ini, lebih luas, lebih ya dibilang mewah. Iya, Mewah saya ya. lihat di YouTube kemarin dia. Itu dari ya tempatnya DBIWTC ya, Iya, Pak. Ya? iya, Pak iya. Wiryo Hadi. Nah, iya, tapi ya itu Bu, kita bawa ke sana justru dibilang ini bukan Rumah. tempat Bukan ayah, rumah ini saya. bukan, Oh. ini bukan tempat Immanuel, mau balik ke rumah sana aja sama ayah. Oh, pernah diajak ke Iya, sana. Bu, iya. Oh. 2019 saya bawa 20 orang. Itu karena sesuatu hal dari lingkungan kami harus bawa kembali mereka ke sini. Dan saya coba gilir mereka seminggu di sana, nanti bawa lagi ke sana lagi orang lain. Mereka pada tidak betah di sini. Entah kenapa betah. Mungkin karena terlalu sepi atau bagaimana. Iya, udah biasa di sini mereka. Mereka minta kembali sini. Mungkin Padahal harus di sana- yang awal kali Pak, yang dari awal dapat baru masuk sana baru mereka mau ya. Sepertinya. Nah, saya ada beberapa Bu, ada beberapa yang ke sana, tapi karena kalau ada kunjungan kan pengennya mereka juga ikut rame di sini biar mereka juga tahu ikut ibadah juga. Saya coba bawa ke sini, lalu kemudian tidak mau ke sana lagi. Ya mungkin karena dia sudah kesepian di sana, terus di sana sepi. Saya tidak tahu juga Bu. Tapi memang Kayak mereka punya insting, mereka punya rasa, mereka punya apa ya? Pengennya ngumpul gitu ya. iya. Tapi memang ya Pak ya kalau di sini tuh nggak tahu kenapa ya emang dari pertama saya datang tuh rasanya tuh kayaknya it feels like home gitu ya. Jadi mungkin memang apa ada pengurapan Tuhan yang luar biasa di sini yang bikin tuh kayaknya sepertinya kayak damai sejahtera gitu ya, tenang gitu ya Pak ya. Tempat ini mabuk, saya cerita dulu awalnya. Jadi kami bergumul untuk dapat tempat supaya kami memulai pelayanan ini memang agak sulit dapatnya. Dan 7 tempat yang sebelum ini kami ditolak. Oh. Dan setelah kami puasa hari Sabtu, karena waktu itu saya di Palembang karena tugas kerjaan, saya di Palembang, malam setelah buka puasa tidur saya mimpi tempat ini seperti ini Bu, cuma pohon belimbing dulu ada di situ, saya tebang untuk ruangan ini. Oh, pohon belimbing. Saya berdiri di sana menghadap sini, 3 rumpun bambu itu terlihat dalam mimpi. Ini pohon apa nih Pak? Ini rambutan Bu. Oh, rambutan. Lalu Oh, kelapa. itu pohon Bapak juga tuh yang di Bukan belakang. Bu, itu batas. Di rambutan itu bukan. Iya, batas. Oh, Itu kira tetangga. punya Bapak baru saya mau petik. Bukan Bu. Canda ya Pak. Gak apa-apa Bu. Ini Ada. agak gagal Bu. Oh. Dalam mimpi itu pas temboknya itu ada kaca tembus pandang. Saya intip ke dalam, temboknya tidak diplester. Sudah Oh. sebatas mimpi itu saja. Oh ya. Saya sadar, saya telepon istri malam-malam. Nah besok suruh cari lagi karena ayah mimpi keadaan tempat begini. Besok mereka cari, puji Tuhan dapat ini. Dan yang punya rumah ini kan tinggal di Depok, tinggal adik-adiknya di belakang dan sekelilingnya di ponakannya. Saudara yang nyariin tuh ketemu mereka, rumah di bawah itu boleh disewa. Tapi kami sewa untuk kami ngurusin teman-teman yang di jalan yang stres. Dia bilang, oh silahkan Om, itu pekerjaan mulia. Oh tadinya ini sewa. Kami sewa sampai hari ini. Oh sampai itu sewa? Iya. Oh. Jadi kami Oh bayar per tahun. saya pikir udah dibeli. Puji Tuhan, kami sewa. Tapi ini dibangun seperti ini. Ya, setiap kami mau bangun saya izin dan saya ya termasuk gereja juga bantu kami waktu itu. Terus gimana tuh nanti kalau kayaknya Ya. nggak ya mudah-mudahan sih nggak diambil lagi sama orangnya. Tuhan yang menempatkan, Tuhan punya rencana yang Amin, besar, amin. lebih besar dari sekedar saya bilang kami Iya. ngontrak. Iya. Ya kita berdoa semoga nanti suatu saat
Amin. pemiliknya bisa bilang ya udah saya hibahkan sama bapak. Amin Bu, amin. Ya apa? Bagian saya ngurusin mereka Bu, bagian yang Iya. tidak saya jangkau, Iya. Tuhan Biar Tuhan yang membawa untuk bekerja. menjangkaunya. Amin amin. Oh jadi sampai sekarang masih sewa, tapi Masih sewa. mungkin yang punya juga enggak naik-naikin sewa gitu enggak. Bu. Naik. Tapi masih wajar. Ya wajar, wajar. Dari 1,5 juta per tahun sekarang 11 juta Per tahun. per tahun. Tapi lumayan luas juga. Ya 650 meter persegi katanya. Ibu dan Kak Ade mana Kak? Ya, salam Ibu. Salam Ibu. Baik. Baik Ibu.